Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hafiz dengan NIM 63010230134 dari kelas 3E Prodi Perbankan Syariah. Ingin sedikit menjelaskan tentang rancang bangun ekonomi Islam. Yang pertama ini ada pokok materi rancang bangun ekonomi Islam. Bagian pertama itu ada mengapa sih harus ada ekonomi Islam. Ekonomi Islam perbedaan sudut pandang. Yang bagian dua itu ada prinsip-prinsip umum ekonomi Islam. Yang pertama ada nilai-nilai universal teori ekonomi. Yang kedua ada prinsip derivatif, ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Yang ketiga itu ada akhlak perilaku Islami dalam perekonomian. Ya, oke, yang berikutnya kita akan membahas mengapa harus ada ekonomi Islam sih. Revolusi ilmu pengetahuan yang terjadi pada abad 16 Masehi menyebabkan pamor dan kekuasaan institusi gereja menurun sangat drastis. Hal ini terjadi karena tokoh-tokoh gereja itu bertentangan dengan fakta hasil ilmu pengetahuan. Akibatnya terjadi proses sekularisasi di dunia Eropa Barat dalam segala bidang. Dengan fakta ini, ekonom muslim perlu mengembangkan suatu ilmu ekonomi khas yang dilandasi dengan nilai iman dan Islam. Yang berikutnya ada beberapa perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam itu yang ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai sesuatu yang sekuler. Itu artinya apa sih? Maksud dari ini adalah jadi mengedepankan pemahaman bahwa semua aspek kehidupan termasuk pendidikan dan ilmu pengetahuan harus dibebaskan dari nilai religius. Artinya dari seperti ketuhanan seperti itu. Yang kedua itu ada sama sekali tidak memasukkan Tuhan. Nah, ini yang saya maksud seperti menghilangkan religius itu. Yang berikutnya ada dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam di bidang ekonomi Islam dibangun dengan prinsip-prinsip religius. Jadi ibarat tuh masih melekat banget kepada Tuhan. Yang kedua itu ada berorientasi kehidupan dunia dan di akhirat. Karena sebelumnya kan sudah dijelaskan kalau ekonomi konvensional tuh lebih ke tidak 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 intinya bebas dari pengaruh religius. Kalau yang ekonomi Islam itu sangat lekat sekali dari religius. Oke, yang berikutnya ada 3 klasifikasi ekonomi kontemporer. Yang pertama ini ada mazhab Bakir As-Sadr. Dalam tatapan paradigma ekonom-ekonom muslim tidak menghadapi masalah perbedaan pendapat. Namun saat ditanya diminta untuk menjelaskan apa dan bagaimanakah konsep ekonomi Islam itu muncullah perbedaan pendapat dari sini. Dari hal ini pemikiran ekonomi muslim pun mulai keluar. Yang pertama ya ini ada mazhab Bakir As-Sadr. Mazhab ini dipelopori oleh Bakir As-Sadr. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi itu tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi dengan ekonomi, Islam ya dengan Islam, seperti itu. Keduanya tidak dapat disatukan karena berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas. Namun sumber daya yang ada itu sangat sedikit. Nah, dari hal ini, oleh karena itu istilah ekonomi Islam adalah istilah yang bukan hanya tidak sesuai dan salah, tetapi juga menyesatkan.
Dari itu juga sebutan ekonomi Islam harus dihentikan dan digantikan dengan namanya itu iktishad yang mempunyai arti keseimbangan dan pertengahan. Yang berikutnya itu ada mazhab mainstream. Oke, dari mazhab kedua ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas, sementara keinginan manusia itu tidak terbatas. Kelangkaan sumber daya adalah faktor utama kesamaan dalam dua mazhab ini. Lalu perbedaannya adalah saat cara menyelesaikan perkara ini. Ya intinya semisal ada perkara itu proses penyelesaiannya itu berbeda. Kalau dari mazhab mainstream itu membuat skala prioritas, sedangkan jika dari ekonomi konvensional kalau dari apa tadi namanya yang sebelumnya tadi itu skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi. Nah, yang berikutnya ini ada apa namanya tokoh-tokoh dari mazhab mainstream. Yang pertama itu ada M. Umar Chapra, yang kedua ada M. Manan, yang ketiga ada M. Nejatullah Siddiqi. Mereka adalah para doktor ekonomi yang mengajar di universitas barat. Oleh karena itu, mazhab ini tidak membuang teori ekonomi konvensional. Yang berikutnya ada mazhab alternatif kritis. Mazhab alternatif kritis. Oke, mazhab ini mengkritik dua mazhab sebelumnya, yaitu ada mazhab Bagir As-Sadr dan mazhab mainstream. Jika dari Bagis dikritik karena berusaha menemukan sesuatu yang telah ditemukan oleh orang lain sebelumnya. Kalau di mazhab mainstream itu seperti jiplakan ekonomi, neoklasik atau menghilangkan riba dan memasukkan zakat dan niat. Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka menganggap Islam itu benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena hasil tafsiran manusia atas Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dari belum pasti benarnya ini, sehingga kebenarannya pun tidak mutlak seperti itu. Nah, ini ada tokoh-tokoh juga, tokoh-tokoh dalam mazhab alternatif kritis itu ada Timur Quran, ada Jumu dan Muhammad Arif. Oke, yang berikutnya ada prinsip-prinsip umum ekonomi Islam. Prinsip-prinsip yang membangun ekonomi ibarat kerangka bangunan. Yang ini ada atap tuh yang paling atas nih, yang ada akhlak, ada yang multi ownership, ada freedom to act, ada social justice. Yang pondasi itu paling bawah sendiri, ada tauhid, adil, nubuwah, khilafah dan ma'at. Prinsip-prinsip umum ekonomi Islam walaupun pemikiran para pakar terbagi menjadi tiga bagian. Tiga bagian itu yang termasuk tadi ada mazhab-mazhab kan ada tiga tadi berbeda-beda. Nah, tetapi dari perbedaan itu pada dasarnya itu mereka tuh juga setuju ada prinsip umum yang mendasarinya. Nah, ini yang dimaksud tuh ini. Jadi ketiga tadi itu masih bisa setuju tuh karena ada prinsip-prinsip dasar ini. Oke, kita bahas yang pertama itu ada pondasi dulu. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal.
Yang pertama ada tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'at. Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori ekonomi Islam ini. Nah, yang berikutnya kita naik ke atas ke tiangnya. Jadi dengan adanya kelima teori tadi, teori yang tauhid, adil, nubuwah, khilafah, dan ma'at ini penerapan menjadi sistem akan menimbulkan ekonomi Islam hanya teori saja, tapi adanya dampak dan dalam kehidupan. Nah, jadi intinya tuh kalau udah ada pondasi itu kita tuh juga harus ada penerapannya di kehidupan masyarakat, seperti itulah. Maaf kalau jelasnya agak belibet sedikit, soalnya lagi belajar ini. Ya, yang berikutnya itu paling atas itu ada akhlak. Dengan sudah diselesaikannya tadi, dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya tadi. Nah, kesemuanya yaitu adalah akhlak. Akhlak bertempat di paling puncak atau paling atas, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah Nabi, yakni menyempurnakan akhlak manusia. Seperti itu. Oke, yang berikutnya kita akan membahas nilai-nilai universal teori ekonomi atau fondasi bangunan yang tadi. Jadi, posisi yang paling bawah. Yang pertama itu ada tauhid atau keesaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah yang paling penting. Intinya itu Allah Subhanahu wa taala pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta. Dengan adanya tauhid, manusia meyakini bahwa tiada sesuatu yang layak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pemilik segala alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di Islam, semua yang diciptakan pasti ada tujuannya. Tidak sia-sia, tujuannya manusia diciptakan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segala sesuatu tingkah laku manusia pasti ada pertanggungjawabannya, termasuk kegiatan ekonomi dan bisnis Islam. Yang berikutnya ini ada pondasi bangunan yang namanya adil atau keadilan. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satunya adalah sikap adil. Allah tidak pernah membeda-bedakan tidak pernah membedakan perlakuan terhadap makhluk-makhluknya. Dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam didefinisikan sebagai tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Implikasinya ekonomi dari nilai ini adalah seorang pelaku ekonomi tidak boleh mengejar keuntungan pribadi karena sebagian harta kita ada hak orang lain, seperti itu. Ya, yang berikutnya ada nubuah atau kenabian. Oke, Nabi Muhammad, teman-teman kan pasti juga tahu Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya manusia, seperti itu. Nabi Muhammad adalah teladan, intinya teladan kita semua. Kita harus meneladani beliau agar mendapatkan syafaatnya di alam berikutnya kelak, intinya di akhirat kelak. Dari diri Nabi Muhammad itu juga kan mempunyai sifat-sifat yang sangat baik, sifat-sifat yang sangat mulia. Yang ya ini sifat-sifatnya. Yang pertama ada sidik, artinya benar dan jujur, amanah dapat dipercaya, fatonah bijaksana, tablik itu menyampaikan. Yang pertama itu sidik, benar dan jujur. Setiap muslim itu harus mempunyai visi dan sifat sidik yang artinya benar dan jujur untuk di kehidupan itu biar
juga mempunyai tujuan yang tepat dan benar dan tidak menyebabkan kemubaziran dalam aktivitas ekonominya. Yang berikutnya itu ada amanah dan dapat dipercaya. Jadi seorang muslim yang hidup itu juga harus mempunyai misi yang jelas, seperti ini contohnya amanah. Dari amanah ini kita dapat membentuk sifat tanggung jawab di dirinya sendiri. Yang berikutnya itu ada sifat fatonah atau kebijaksanaan. Dalam strategi hidup muslim, seorang muslim itu juga harus mempunyai sifat ini. Karena dari sifat inilah manusia akan menjadi seorang yang cerdik atau cerdas dan bijaksana. Yang keempat itu ada tablik, menyampaikan. Nah, seorang muslim itu juga sangat penting mempunyai sifat ini, tablik atau menyampaikan, agar soalnya gimana ya? Soalnya itu dalam kodratnya seorang muslim itu sudah dikodratkan untuk berdakwah, menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas dan tidak menyampaikannya dengan apa adanya, jadi tidak dibuat-buat seperti itu. Oke, yang berikutnya kita ada khilafah atau pemimpin. Eh, Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi sebagai seorang khalifah. Oleh karena itu, setiap manusia yang terlahir di bumi itu intinya adalah seorang pemimpin. Nah, dari seorang pemimpin ini, sebagai pemimpin manusia akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Nah, dengan adanya pemimpin ini memiliki tujuan, yaitu untuk apa? Untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok. Yang terakhir itu sehingga seorang khalifah harus mempunyai akhlak yang mulia. Yang berikutnya ada ma'at atau hasil. Manusia diperintahkan untuk mencapai kemuliaan akhirat dan tidak terlena dengan kenikmatan di dunia. Ya, menurut saya juga benar seperti itu dalam hal ini, karena di dunia belum seberapanya dibandingkan di akhirat. Nah, dari situ manusia harus bisa menjadikan dunia sebagai lahan untuk menghantarkan kebaikan di akhirat. Nah, dari situ dunia sebagai wahana bagi manusia untuk bekerja, beraktivitas dalam mendapatkan, yaitu intinya untuk mendapatkan pahala atau bekal untuk ke akhirat kelak. Nah, dari itu tadi, semua itu tadi akan mendapatkan keuntungan yang didapatkan harus mencakup untung dunia dan akhirat. Seperti itu. Oke, yang berikutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip derivatif ciri-ciri sistem ekonomi Islam atau tiang bangunan yang tadi. Yang pertama ada multi-type ownership atau kepemilikan multijenis. Nilai-nilai tauhid dan adil melahirkan konsep multi-type ownership. Dalam sistem kapitalis, prinsip-prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Dalam sistem sosialis, prinsip umum di kepemilikan yang berlaku adalah negara. Sedangkan dalam Islam berlaku kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik swasta, negara, ataupun campuran. Nah, dari ini tadi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pemilik primer semua yang ada di alam semesta. Sedangkan manusia sebagai pemilik sekunder dan diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi intinya itu manusia, Allah tuh yang punya segalanya di dunia ini, dan kitalah yang intinya itu mengelolanya dengan baik atau tidak itu ada pada diri kita sendiri, seperti itu. Oke, kita akan menjelaskan tentang freedom to act atau kebebasan bertindak atau berusaha. Ketika menjelaskan nilai nubuah, kita sudah
sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional. Pelaku ekonomi dan bisnis harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan agar mempunyai sifat nubuwah, yaitu yang sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Nah, dari keempat sikap atau sifat nubuwah ini akan melahirkan sebuah teori yang namanya adalah freedom to act. Nah, dari freedom to act ini juga akan melahirkan atau menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Dari adanya perekonomian atau mekanisme pasar ini akan timbul adanya problem atau syarat tidak atau intinya adanya problem tidak ada distorsi atau proses perzoliman. Nah, proses distorsi ini dapat dikurangi dengan nilai keadilan. Bagaimana itu caranya? Ada 4 cara. Yang pertama itu melarang mafsadah atau semua orang yang merusak. Yang kedua ada melarang riba atau tambahan secara zolim. Yang ketiga itu melarang tadlis atau penipuan. Yang keempat itu melarang masyir atau perjudian. Oke. Berikutnya di sini saya menjelaskan tentang social justice atau keadilan sosial. Turunan dari nilai khilafah dan ma'at akan melahirkan sebuah gagasan yaitu social justice atau keadilan sosial. Gabungan antara nilai khilafah dan ma'at ini intinya akan melahirkan ini tadi, social justice. Namun tidak semuanya. Sistem tersebut mampu dan secara konsisten menciptakan sistem yang adil. Bagaimana sih itu sistem yang adil? Sistem yang adil adalah ketika di sebuah sistem itu secara tegas menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Seperti itu. Keadilan diartikan suka sama suka atau antara di minkum, dan satu pihak tidak menzalimi pihak lain atau lafazlimuna wala tuslamun. Berikutnya ada pemerintahan bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya, menciptakan keseimbangan sosial antara kaya dan miskin. Itu adalah tugas dari pemerintah atau sebuah pimpinan. Oke, pembahasan yang terakhir adalah akhlak. Berlaku Islam dalam perekonomian atau bangunan. Yang tadi akhlak yang saya jelaskan tadi di awal, akhlak adalah tempatnya paling atas atau paling pucuk karena untuk memayungi segalanya tadi, yaitu ada ada tiang dan ada fondasi. Puncak kesempurnaan manusia itu yaitu terwujud akhlak mulia dalam menjalankan kehidupan, dan perekonomian umat muslim dapat maju jika memiliki pola pikir dan pola laku itkan atau takun dan ihsan atau profesional. Pada intinya adalah dalam pembahasan kali ini akhlak dari manusia harus baik. Karena apa sih? Karena agar ekonominya itu berjalan dengan baik. Jika tidak ada akhlak yang baik, maka perekonomian pun juga sulit untuk berkembang menjadi lebih baik. Intinya itu dengan adanya sifat atau akhlak yang baik dari setiap manusia itu tidak akan adanya orang yang dizolimi ataupun terzolimi. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.